Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang udah join ke Zoom kami. Mohon maaf mengganggu waktunya, hari ini kita akan membahas oh ya sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Andika, di sini saya berperan sebagai MC pada kegiatan webinar malam hari ini. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pentingnya menyaring informasi di media sosial. Nah, sebelum itu, eee saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam ini, ada Muhammad Rizky Hafsaz, ada Muhammad Gimnasiar Ihsan, dan Pradipta Kintara. Di sini, kita akan menjelaskan bahwa apa sih pentingnya menyaring informasi di media sosial itu terutama untuk para pelajar atau mahasiswa. Oke, mari kita mulai dari pemateri pertama. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator Andika. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kali ini. Sebelum kita membahas pentingnya menyaring informasi di media sosial, tentunya kita harus mengetahui dulu definisi dari media sosial itu sendiri ya. Jadi media sosial itu adalah platform berbasis internet yang memungkinkan penggunanya itu untuk berinteraksi dan juga berbagi konten dengan orang lain. Seperti yang kita tahu, platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, ataupun TikTok ya yang mulai ramai ini. Dan juga media sosial itu memungkinkan pengguna untuk membuat profil, mengirimkan pesan, mengunggah foto dan juga video, berbagi pemikiran, dan juga mengikuti orang lain, dan banyak lagi ya kegiatan yang bisa dilakukan di media sosial ini. Nah, tentu oleh karena itu, informasi itu akan sangat mudah untuk didapatkan di medsos itu, teman-teman. Itu sebabnya diperlukannya kontrol diri yang kuat agar kita itu tidak terkena dampak negatif ataupun informasi yang kita terima itu benar-benar baik untuk kita seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, menyaring informasi di media sosial itu sangat penting bagi pelajar. Mengapa demikian? Nah, berikut ini ada alasannya ya. Yang pertama, alasannya untuk keandalan informasi. Artinya, pelajar perlu belajar untuk menyaring informasi dan juga mengevaluasi kemampuan atau keandalannya gitu. Jadi kita harus sebagai pelajar harus menyaring informasi itu sebelum menerimanya sebagai fakta. Tanpa menyaring informasi dengan baik, pelajar dapat terjebak dalam penyebaran berita hoax, opini yang tidak berdasar, ataupun informasi yang tidak terverifikasi. Alasan berikutnya mengapa menyaring informasi itu penting bagi pelajar ialah karena kualitas pendidikan. Dengan sering menggunakan media sosial untuk mencari informasi tentang topik pendidikan ya, dan dengan menyaring informasinya dengan baik, pelajar dapat menerima sumber yang andal dan juga berkualitas tinggi. Ini akan membantu pelajar dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang mereka pelajari dan juga mencegah pelajar tersesat dalam informasi yang salah ataupun tidak lengkap. Alasan selanjutnya ialah tentunya untuk keamanan online ya. Dengan menyaring informasi atau dengan memiliki kemampuan menyaring informasi, pelajar tentunya dapat menjaga privasi mereka dengan baik ya. Artinya pelajar itu tidak akan dengan memiliki kemampuan tersebut, pelajar tidak akan banyak mengungkapkan informasi pribadi mereka dan tentunya itu dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau ingin memanfaatkan informasi pribadi kita ya, seperti itu. Selanjutnya, mengapa pelajar penting untuk menyaring informasi medsos? Tentunya karena alasan produktivitas. Dengan menyaring informasi, pelajar itu dapat membatasi waktu mereka yang dihabiskan di medsos dan juga lebih fokus pada tugas-tugas akademik dan kegiatan yang membangun kemampuan mereka. Menghabiskan terlalu banyak waktu di medsos tanpa menyaring informasi yang diperoleh dengan baik dapat mengganggu produktivitas pelajar tersebut. Alasan selanjutnya ialah untuk pengembangan kritis.
Dengan menyaring informasi di medsos, pelajar belajar untuk mempertanyakan dan juga menganalisis sumber informasi dan mengevaluasi keandalannya dan membentuk pandangan yang informan berdasar seperti itu. Keterampilan ini akan membantu pelajar itu untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka seperti itu. Dalam mengajarkan pentingnya menyaring informasi di medsos, ada dua peran penting ya bagi pelajar dalam menyaring medsos itu, seperti yaitu ialah orang tua dan juga pendidik, seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kang Gimnas Tiar Irsan ya untuk penjelasan tadi. Bermanfaat banget ya bagi kita teman-teman untuk mengetahui ilmu-ilmu dasar tentang menyaring informasi di media sosial. Nah, untuk sekedar info nih untuk teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini, bahwasanya nanti di akhir sesi akan ada kuis berhadiah untuk teman-teman semua nih. Nanti akan berhadiah e-money juga ya. Makanya untuk teman-teman mohon disimak baik-baik informasi yang disampaikan oleh para pemateri. Oke, selanjutnya dipersilakan untuk pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Baik, untuk pemateri berikutnya dipersilakan untuk mempersingkat waktu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah bagaimana tips menyaring informasi di media sosial. Slide selanjutnya. Yang pertama, bisa periksa sumber informasi. Yang pertama yaitu verifikasi apakah sumber informasi yang diposting itu terpercaya dan memiliki reputasi yang baik atau tidak. Yang kedua, kemudian periksa apakah informasi tersebut didukung oleh sumber yang dapat diverifikasi atau hanya berdasarkan rumor. Kemudian tips selanjutnya itu adalah perhatikan tanda-tanda keaslian. Maksud dari perhatikan tanda-tanda keaslian ini yaitu periksa apakah akun sosial media yang membagikan informasi tersebut memiliki tanda-tanda yang menunjukkan keaslian seperti verifikasi centang biru atau label verifikasi yang lainnya. Namun ingatlah bahwa verifikasi tidak selalu menjamin keaslian atau kebenaran informasi yang dibagikan. Kemudian yang keempat ada tinjau konteks. Maksud dari tinjau konteks di sini yaitu jangan hanya mempercayai judul atau cuplikan yang muncul di media sosial saja. Kita harus bisa membaca artikel atau sumber asli secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks informasi tersebut. Perhatikan apakah informasi tersebut didukung oleh fakta, bukti, atau sumber yang lain dapat diverifikasi. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa periksa pluralitas sumbernya. Jangan mengandalkan satu sumber informasi saja. Coba temukan dan periksa informasi yang sama dari beberapa sumber yang berbeda untuk membandingkan perspektif, memverifikasi fakta, dan menghindari bias yang mungkin ada. Kemudian selanjutnya tinjau tanggal dan kebaruan. Informasi yang Anda periksa masih relevan dengan waktu sekarang. Periksa tanggal publikasi atau pembaruan terakhir untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak kadaluarsa atau sudah diperbarui. Kemudian yang selanjutnya ada waspadai bias. Setiap sumber memiliki bias yang mungkin mempengaruhi cara mereka menyajikan informasi. Jika suatu sumber terlalu berat sebelah atau terlalu emosional dalam penyampaiannya, waspadailah dan cari sumber lain yang lebih netral dan objektif.
Kemudian adalah yang selanjutnya, gunakan fast checking. Manfaatkan juga kita untuk menggunakan situs web atau organisasi fast checking yang mengkhususkan diri dalam memeriksa kebenaran informasi. Tinjau fakta-fakta yang telah diperiksa oleh sumber yang terpercaya sebelum mempercayai atau menyebarluaskan. Kemudian masih slide yang sebelumnya. Kemudian percaya pada pengetahuan yang ada. Jika informasi yang Anda temui bertentangan dengan pengetahuan yang telah Anda sebelumnya atau dengan konsensus ilmiah, periksalah sumber dengan lebih kritis. Informasi yang konsisten dengan penelitian dan sumber-sumber terpercaya lebih mungkin untuk dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir, kita bisa juga menggunakan pikiran kita atau akal sehat kita untuk menilai informasi, pertimbangan motivasi di balik informasi tersebut. Periksalah apakah ada kepentingan tertentu atau kecenderungan politik yang mungkin mempengaruhi presentasi informasi, dan berhati-hatilah terhadap konten yang berlebihan atau sensasional. Dengan menerapkan tips-tips yang tadi saya katakan, saya harap bisa menjadi lebih cermat dan kritis dalam memeriksa sumber informasi di media sosial. Next slide. Yang evaluasi konten secara kritis ya. Kemudian yang ini selanjutnya ada evaluasi konten secara kritis. Mengevaluasi konten di media sosial secara kritis penting untuk menghindari penyebaran informasi yang salah atau bias. Berikut ini saya akan memberikan tips yang dapat membantu kalian semua atau Anda untuk mengevaluasi konten-konten dengan lebih kritis. Yang pertama, periksa sumber informasi. Nah, dalam periksa sumber informasi ini, kita harus dapat verifikasi sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Lihat dulu informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya atau situs berita resmi atau bukan. Kemudian yang kedua, yaitu tinjau kredibilitas penulis atau pengunggah. Periksa juga latar belakang penulis atau pengunggah konten tersebut. Apakah mereka memiliki keahlian atau pengalaman di bidang yang relevan? Cari tahu juga apakah mereka memiliki rekam jejak yang baik dalam menyajikan informasi yang akurat. Kemudian periksa kualitas konten. Kita juga harus dapat meninjau konten secara menyeluruh. Kita melihat apakah konten tersebut mengandung argumen yang logis dan didukung oleh bukti yang kuat. Waspadai klaim yang berlebihan, sensasional, atau tidak masuk akal. Kemudian yang keempat ada verifikasi fakta. Kita juga harus melakukan pengecekan fakta terkait dengan informasi yang disajikan. Gunakan mesin pencari untuk mencari tahu apakah ada sumber lain yang mengonfirmasi atau membantah klaim yang diberikan. Kemudian yang kelima ada perhatikan bias dan kepentingan tersembunyi. Sadari bahwa konten di media sosial sering kali dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Tinjau juga apakah ada bias politik, ekonomi, atau ideologis yang mungkin mempengaruhi narasi. Kemudian yang keenam ada cek tanggal dan waktu. Pastikan bahwa konten yang Anda nilai tidak usang atau sudah diperbarui. Kadang-kadang informasi yang kita buka juga udah lama dapat diambil dari konteks yang nggak relevan gitu. Kemudian yang ketujuh, lihat dan tanggapan komentarnya. Kita juga bisa membaca tanggapan atau komentar dari orang lain terhadap konten tersebut, apakah pendapatnya baik atau buruk. Kemudian yang ke-8, kita bisa jaga emosi kita. Hindari bereaksi emosional terhadap konten yang kita temui. Emosi yang tinggi juga bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk mengevaluasinya secara objektif. Kemudian yang ke-9, jadi skeptis. Jadilah skeptis terhadap konten yang terlalu menggoda, mengklaim rahasia besar, atau menyajikan solusi instan. Kemudian yang ke-10 ada tingkatkan literasi digital. Perkuat pengetahuan Anda tentang keterampilan penilaian kritis dan literasi media. Pahami teknik-teknik manipulasi yang umum digunakan dan belajar untuk mengidentifikasi mereka. Boleh, next slide.
Eh, bentar. Mohon maaf untuk pemateri Pradifta, ini kita teman-teman akan habis ya untuk Zoom-nya, ini tinggal 1 menit lagi. Nanti kita akan share link baru. Mohon maaf untuk bisa masuk lagi karena untuk melanjutkan sesi dari pemateri, karena memang ini tinggal 1 menit lagi. Nanti akan di-share link yang baru dan dimohon untuk masuk lagi. Terima kasih teman-teman. Dadah. Oke, selamat malam teman-teman. Kita lanjut lagi ya untuk materi yang tadi dijelaskan oleh Pradifta. Mangga Pradifta untuk dilanjutkan materinya. Materi yang selanjutnya itu adalah gunakan fakta dan data. Nah, di sini menggunakan fakta dan data juga dalam penggunaan media sosial dapat membantu kita untuk memberikan informasi yang akurat dan kredibel pada audiens. Berikut ini saya akan memberikan tips untuk menggunakan fakta dan data dengan efektif dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu kita dapat verifikasi sumber. Pastikan fakta dan data yang kita berikan kita bagikan berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat diverifikasi. Periksa juga keandalan sumber tersebut sebelum membagikan informasi kepada audiens. Kemudian yang kedua, perbarui pengetahuan Anda. Pastiin juga bahwa kita ini selalu mengikuti perkembangan atau topik terbaru yang kita bahas ini. Terus perbarui pengetahuan yang kita miliki dengan membaca artikel, penelitian, atau laporan terbaru agar kita dapat memberikan data yang akurat. Kemudian yang ketiga ada rujuk pada sumber resmi. Kita juga dalam membagikan kita juga untuk membagikan fakta dan data, sertakan tautan atau sumber referensi yang dapat dipercaya. Ini juga akan membantu audiens kita untuk memeriksa keabsahan informasi yang kita berikan dan memperoleh lebih banyak informasi jika mereka tertarik. Kemudian yang keempat ada gunakan visualisasi data. Untuk mempermudah pemahaman dan meningkatkan daya tarik, kita juga bisa menggunakan visualisasi data seperti misalkan grafik, diagram, atau infografis. Ini juga bisa membantu audiens kita dengan cepat memahami informasi dan membuatnya lebih menarik untuk dilihat dan dibagikan. Kemudian yang kelima, sederhanakan informasi kompleks. Ketika membagikan fakta dan data yang kompleks, usahakan juga kita untuk menyederhanakan informasi tersebut agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Gunakan juga bahasa yang jelas dan sederhana, sertakan jelaskan konteks pentingnya. Kemudian yang keenam, jaga kesesuaian dengan topik utama. Pastikan juga bahwa fakta dan data yang kita berikan ini relevan dengan topik yang kita bahas. Hindari pengalihan perhatian audiens dengan informasi yang tidak berhubungan dengan topiknya. Mohon maaf. Yang ketujuh, kritisi dengan bijak. Jika kita menemukan fakta atau data yang meragukan, jangan ragu untuk mencari pemahaman lebih lanjut dan mempertanyakan keabsahannya sebelum membagikannya. Hindari juga menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau bersifat spekulatif. Kemudian kita juga tanggapi komentar dan pertanyaan ketika kita membagikan fakta dan data, pastikan kita aktif untuk berinteraksi dengan audiens kita. Responlah bagaimana komentar dan pertanyaannya dengan ramah dan sertakan lebih banyak informasi atau sumber tambahan jika kita perlukan, jika mereka perlukan juga. Kemudian yang kesembilan, jaga etika penggunaan data. Saat menggunakan data,
pastikan kita mematuhi aturan privasi dan etika penggunaan data tersebut. Jangan sampai kita membagikan informasi dapat mengidentifikasi individu tanpa izin dari pemilik data tersebut. Kemudian yang ke-10 ada evaluasi dampak. Perhatikan tanggapan dan reaksi audiens terhadap fakta data yang kita berikan. Tinjau ulang metrik dan analisis untuk melihat sejauh mana informasi yang kita berikan bermanfaat dan efektif untuk mereka atau tidak. Dengan menggunakan fakta dan data secara bijaksana, kita dapat membangun reputasi sebagai sumber informasi yang kredibel dan mempengaruhi positif di media sosial. Mungkin cukup segitu materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Pradipta. Kita lebih diberikan pemahaman bagaimana cara menggunakan fakta untuk menilai sesuatu berdasarkan informasi yang kita dapat. Nah, teman-teman menarik banget nih tadi dari Pradipta materinya. Supaya kita dapat lebih memahami poin-poin dalam memahami informasi yang dapat kita saring, maka dari itu kita lanjutkan oleh pemateri ketiga kita yaitu Muhammad Rizky, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Slide selanjutnya. Berhati-hatilah dengan judul yang menarik perhatian. Nah, teman-teman pasti saat melihat website itu pernah melihat gitu ya berita yang dimana judulnya itu cukup menarik, tapi isinya tuh biasa saja. Nah, hal itu dinamakan judul yang sensasional atau provokatif. Nah, dapat digunakan untuk menarik perhatian tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi di dalamnya. Teliti isi konten dan jangan hanya mempercayai judul semata. Nah, dalam era informasi yang begitu cepat dan mudah diakses seperti sekarang, kita seringkali tergoda untuk membaca judul yang mengambil kesimpulan dari situ, namun judul yang menarik atau sensasional tidak selalu mencerminkan kebenaran atau informasi yang ada di dalamnya. Banyak media dan platform daring menggunakan judul yang provokatif untuk menarik perhatian pembaca. Tujuan mereka mungkin untuk meningkatkan jumlah klik atau membentuk opini yang berbeda-beda. Namun sebagai konsumen informasi yang cerdas, penting bagi kita untuk tidak terjebak oleh judul semata. Nah, agar mendapat gambaran yang lengkap dan akurat, kita perlu membaca dan meneliti isi konten tersebut. Sumber informasi yang dapat dipercaya dan diverifikasi juga haruslah diutamakan. Ya, dengan demikian kita dapat menghindari penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Jadi intinya berhati-hatilah dengan judul yang menarik perhatian. Jadilah pembaca yang kritis dan teliti, selalu periksa kebenaran informasi dengan membaca seluruh konten dan memeriksa sumbernya sebelum membuat kesimpulan atau membagikan informasi tersebut kepada orang lain. Slide selanjutnya. Jangan terburu-buru membagikan informasi. Dari yang saya kemukakan tadi, sebelum membagikan informasi, pastikan kebenaran dan pertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Jangan hanya menyebarkan informasi yang meragukan kebenarannya atau berpotensi merugikan orang lain. Ketika kita berbicara tentang membagikan informasi, penting untuk tidak terburu-buru dan memastikan kebenarannya sebelum menyebarkan kepada orang lain. Dalam dunia yang terhubung secara digital ini, informasi dapat dengan mudah dan cepat menyebar melalui berbagai platform dan saluran informasi. Namun, tanpa melakukan verifikasi yang tepat, kita bisa saja membagikan informasi yang tidak akurat, salah, atau bahkan menyesatkan. Dampak ini dari penyebaran informasi yang tidak benar bisa sangat merugikan orang lain. Hal ini dapat menciptakan kebingungan, memicu konflik, atau bahkan merusak reputasi seseorang. Oleh karena itu, sangatlah penting melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap informasi sebelum kita membagikannya. Periksalah sumber informasi tersebut dan pastikan bahwa sumbernya terpercaya dan memiliki kredibilitas yang baik.
Tinjau ulang informasi tersebut dengan hati-hati dan pertimbangkan apakah informasi tersebut logis, masuk akal, dan sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh informasi tersebut. Apakah informasi tersebut akan memberikan manfaat, memberikan pemahaman yang lebih baik, atau malah menyebabkan kebingungan dan kerugian. Jika kita meragukan dampak yang mungkin terjadi, lebih baiklah menahan diri untuk membagikan informasi tersebut sampai kita mendapatkan kejelasan yang baik. Nah, ingatlah bahwa kebenaran dan keakuratan informasi adalah hal yang penting, yang dimana memiliki kehati-hatian dalam membagikan informasi juga merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai pengguna media sosial dan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Slide selanjutnya. Dengan menyaring informasi di media sosial, kita dapat memainkan peran aktif dalam menghentikan penyebaran hoax dan membangun lingkungan yang lebih sehat secara informasi. Penting untuk menjadi konsumen informasi yang kritis dan bertanggung jawab di era digital ini, yang di mana era ini yang sudahlah cukup besar dan luas, di mana digital sebagai konsumen juga haruslah mempertimbangkan kepentingan kolektif sebelum membagikan informasi. Kita harus berpikir tentang konsekuensinya yang mungkin terjadi jika informasi tersebut disebarkan dengan cepat tanpa verifikasi yang tepat. Dalam beberapa kasus, informasi yang salah atau meragukan dapat menyebabkan kerugian nyata bagi individu, kelompok, atau bahkan masyarakat keseluruhan. Jadi, pentinglah untuk selalu berhati-hati dan bijaksana dalam menyebarkan informasi di internet itu. Dan sekianlah dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Andika. Baik, terima kasih untuk Rizky atas penjelasannya dan pemaparan materinya. Bagus banget ya teman-teman semua dari para pemateri untuk memaparkan materinya nih. Kita jadi dapat banyak sekali ilmu baru, pemahaman baru, apalagi dengan maraknya informasi-informasi yang beredar di kalangan mahasiswa seperti kita, pelajar seperti kita, dan pentingnya kita untuk apa ya namanya, memahami lah dan memilah informasi dengan baik. Oke, di sini kita akan coba untuk sesi komunikasi dua arah. Nah, tadi kan saya udah bilang di awal bahwa nanti akan ada sesi pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Nah, di sini kita persilakan untuk nih dua orang di antara teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin kurang memahami konteks materi tadi ataupun ada yang ingin teman-teman ingin tahu gitu. Silakan untuk on kamera sama di on mic juga bisa bertanya, boleh 2 orang saja. Aku Kak, Enggak? Kak aku Ya, kamu siapa nama kamu? aku namanya Akbar Surya Pratama dari SMA 22. SMA 22 Izin mana? bertanya ya Kak, Oh iya, SMA boleh. 22 ya, izin bertanya Kang. Nah tadi itu kan di dalam poin yang dibacain oleh pemateri Muhammad Rizky ada tuh jangan yang membagikan informasi secara terburu-buru kan. Nah yang saya lihat itu realitanya di grup ibu-ibu ya, termasuk grup ibu-ibu, biasanya kan ibu-ibu mah suka share informasi itu dengan nggak menyaring dulu informasi nih, apakah hoax atau dapat dipercaya. Nah, bagaimana sih solusinya agar kita itu bisa mengedukasi ibu-ibu tersebut, bisa mengedukasi hal kecilnya tuh mengedukasi ibu kita sendiri gitu, agar bisa sebelum share tuh ya sharing dulu gitu, jangan langsung di-sharing ke grup yang lain. Dan juga solusinya. Terima kasih. Oke, jawabannya bagus sekali ya Akbar ya. Saya luar biasa sekali itu ya. Saya mengapresiasi pertanyaannya bahwa tadi gimana caranya untuk agar mama zaman sekarang itu memilah dulu informasi ya sebelum disebarkan gitu ya. Nah, pertanyaannya bagus banget. Nanti kita akan jawab, tapi sebelum itu kita mau tampung pertanyaan di teman yang lain dulu ya. Di sini ada Am ya yang mengangkat tangan nih, boleh nih.
Arum di on-cam. Oke, sebelumnya makasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Arum, aku dari Unpad. Aku mau nanya aja sih, karena tadi yang udah dijelasin kan lebih ke basic manner cara kita nerima sesuatu informasi ya, untuk disaring itu kayak gimana sih. Cuman aku mau nanya sih, kayak sebagai mahasiswa itu kan erat banget ya kaitannya sama politik kampus tuh. Nah, gimana cara seseorang politikus itu untuk lebih jernih lagi dalam menyikapi isu dan informasi yang masuk? Apalagi hal tersebut udah masuk ke ranah sensitif. Nah, tapi kayak panas gak sih soal politik kampus tuh gitu. Nah, gimana sih gitu? Mungkin kakak-kakak di sini tuh ada yang apa ya, organisatoris atau politikus kampus juga gitu. Nah, menurut kakak-kakak gimana sih gitu? Oke. Wah, ini jawab pertanyaan Arum ini luar biasa ya ini. Bagus banget retorika kalimat yang Arum berikan ini luar biasa. Nanti kita akan coba untuk menjawabnya. Baik, apa materi untuk menjawab pertanyaan dari Akbar. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Akbar ya. Yang tadi bertanya bagaimana cara mengedukasi ibu kita agar tidak men-share informasi yang belum diverifikasi di sosial media itu ya. Caranya itu ada beberapa. Salah satunya itu, yang pertama, itu menjelaskanlah apa sih verifikasi itu sama ibu kita. Jadi tahu gitu bahwa memverifikasi informasi sebelum bagian di media sosial sangatlah penting. Bagaimana kita harus menjelaskan bahwa dengan memverifikasi informasi, kita dapat mencegah penyebaran berita palsu, menghindari kesalahpahaman, dan menjaga keakuratan informasi yang kita terima. Nah, yang kedua itu berikanlah contoh kasus nyata. Ceritakan kasus yang atau contoh nyata di mana penyebaran informasi palsu itu di media sosial telah menyebabkan kerugian atau konsekuensi yang cukup negatif. Misalnya ceritakan tentang bagaimana berita palsu tentang kesehatan dapat mempengaruhi keputusan pengobatan seseorang atau bagaimana informasi palsu tentang bencana alam dapat menyebabkan kepanikan yang tidak perlu. Nah, yang ketiga itu sediakan sumber terpercaya yang dimana jika kita memberikan informasi kepada ibu kita sendiri itu yang terpercaya, maka informasi yang ibu itu gunakan untuk memverifikasi kebenaran informasi, kita tunjukkan itu situs web yang verifikasi itu fakta dan benar. Nah, yang keempat itu diskusilah beri apresiasi dan dorongan positif. Apresiasi upaya ibu untuk belajar dan mempraktekkan verifikasi informasi. Nah, kita hayu-hayulah ibu kita untuk mengerti gitu bahwa memberi informasi yang positif dan benar itu sangatlah bagus. Nah, jadi saya ingatkanlah bahwa mengubah kebiasaan membagikan informasi tanpa verifikasi itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Penting untuk memberikan dukungan dan melibatkan ibu dalam proses pembelajaran agar dia merasa didukung dan termotivasi untuk melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyaring informasi di media sosial. Gimana, Akbar? Jawabannya? Ya, sudah terjawabkan ya. Terima kasih, Rizky. Baik, terima kasih untuk Rizky telah menjawab pertanyaan dari Akbar Surya ya, pertama. Dan jawabannya pun sudah oke tadi diterima oleh Akbar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tadi dari Arum ya, mengenai seorang politikus kampus nih, dalam menyikapi isu atau informasi yang masuk. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab. Menurut saya, seorang itu dapat memilih apa yang akan dilakukan di lingkungan kampus. Dan lagi, jikalau memang background dia adalah seorang politikus atau bergerak di kegiatan politik kampus seperti himpunan mungkin atau badan eksekutif, di situ mereka mempelajari bagaimana cara, yang jelas itu bagaimana cara untuk memilah isu atau informasi yang masuk.
jenisnya apa, itu kita bisa bedakan beberapa aspek. Nah, kita haruslah normatif dalam menyikapi segala informasi yang masuk dalam diri kita. Jangan kita telan mentah-mentah, kita harus menyaring terlebih dahulu, kita harus introspeksi terlebih dahulu, apakah informasi ini ada kaitannya dengan hal yang sedang kita kerjakan, kegiatan yang sedang kita lakukan. Karena jika kita tidak melakukan langkah-langkah preventif tersebut, maka akan ditakutkan langkah yang sudah kita planning agar tersuksesnya agenda politik yang kita politikus kampus itu kerjakan dapat berjalan baik. Nah, poin dari penjelasan saya adalah haruslah kita bersifat normatif dulu, kita pilah dulu, kita jabarkan dulu ke beberapa poin informasi yang kita dapatkan, dan kita evaluasi apakah informasi ini condong untuk merugikan kita atau bersifat positif pada apapun kebijakan yang akan kita ambil ke depannya. Begitu mungkin jawaban yang telah saya sampaikan, Arum. Bagaimana? Apakah masih kurang jelas? Apa memang sudah jelas? Oke, terima kasih Arum sudah menanyakan hal yang luar biasa nih, apalagi tentang politik kampus ya, karena memang banyak sekali teman-teman yang bergerak di kemahasiswaan kampus atau memang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga kampus. Oke, untuk sesi pertanyaan dari teman-teman sudah kita cukupkan. Sekarang balik lagi nih, sekarang sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin menyampaikan kesimpulan. Apapun yang tadi disampaikan menyikapi dan memilah informasi ataupun isu-isu yang beredar. Apalagi dengan kemajuan digital medsos yang sekarang sudah terjadi, itu benar-benar berdampak pada kemajuan informasi. Tapi tetap saja bagaimana kita sebagai generasi muda pentingnya untuk memilah informasi tersebut. Karena ditakutkan akan berdampak buruk jika kita gegabah. Gegabah dalam artian kita secara instan menerima informasi tersebut, tidak dalam proses pemilahan, sehingga di situ akan ada respon-respon spontan yang mungkin akan terjadi. Seperti contoh, teman-teman mungkin suka buka TikTok, Instagram, di situ bisa teman-teman lihat bahwa banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Itu banyak sekali ada komentar positif atau negatif. Nah, itu terlepas dari isi konten tersebut. Apakah bersifat informatif ataupun sara atau bagaimanapun, di situ pentingnya kita untuk bersikap normatif. Artinya apa? Jangan terbawa emosi, jangan terbawa pembawaan diri yang memang belum tentu kita dapat menghandle diri kita sendiri. Jadi, poinnya adalah semoga kita semua itu dapat memaksimalkan potensi pengendalian diri kita terhadap pemilahan informasi yang sekarang ini beredar dengan cepat. Kita belum tahu apakah isi tersebut benar atau tidak, tetapi kita diharapkan untuk dapat menganalisa apakah informasi tersebut atau isu tersebut itu faktual atau hanya skema yang dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin seperti itu kesimpulan dari saya. Selanjutnya kita akan mengajukan pertanyaan nih untuk teman-teman. Kalau yang bisa, Andika, untuk ya. pertanyaannya, saya akan menyampaikannya. Seperti itu. Oh siap, untuk pertanyaannya akan disampaikan oleh Gimnasiar. Ya. Jadi untuk teman-teman, ini ada pertanyaan yang akan teman-teman jawab ya. Satu orang yang menjawab, ntar ada sesuatu. Jadi pertanyaannya ialah, boleh di foto ataupun dengarkan. Jadi pertanyaan ialah, bagaimana kemampuan menyaring informasi di medsos itu dapat memberikan manfaat yang signifikan gitu bagi para pelajar ataupun mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan yang akurat dan juga mengembangkan keterampilan kritis di era digital seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator Andika. Terima kasih Andika. Oke, terima kasih Gimnasiar untuk penyampaian pertanyaan ini. Oh, ini udah ada yang ngacung aja nih. Oke,
Silakan boleh Kang perkenalkan dirinya dan langsung menjawab. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf ya Kang, saya pakai mic yang satunya lagi. Soalnya mic ini rusak. Siap, mangga Kang, bisa dijawab. Ada suaranya? Ada Kang, ada suaranya. Sebelumnya nama saya Alfi, saya dari Sumedang. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Unisba. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kang Gimnastiar yang barusan. Barusan itu pertanyaannya bagaimana cara menyaring informasi di media sosial dan apa manfaatnya, bukan begitu? Betul. Seperti yang ada di PPT, Saudara Alfi, bagaimana kemampuan menyaring informasi di media sosial itu dapat memberikan manfaat gitu yang banyak bagi pelajar ataupun mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan seperti itu. Dan juga mengembangkan keterampilan kritis mereka di era digital ini seperti itu. Baik, menurut saya mungkin kemampuan menyaring informasi di media sosial yang dapat memberikan manfaat itu salah satunya atau di antara lain bagi pelajar bisa dengan kita membaca dulu, tentu saja mengakses dan tentunya membaca, dan habis itu yang selanjutnya kita bisa sebelum menyaring kita bisa membaca, mengamati, dan juga kemudian mengevaluasi. Nah, baru di situ kita yang memutuskan kalau sekiranya informasi yang kita dapat itu bisa bermanfaat bagi orang lain, boleh kita share. Kalau misalnya sebaliknya, justru informasi itu kalau di-share akan berdampak buruk bagi orang lain, maka kita bisa stop saja di kita atau bisa menghimbau kepada orang-orang sekitar kita untuk tidak men-share atau membagikannya kepada orang lain di sekitar kita. Mungkin itu. Baik, terima kasih Alfi untuk jawabannya bagus banget, bagus luar biasa sekali. Berarti tadi Kang Alfi menyimak dari awal sampai akhir bagaimana pemateri memberikan materinya. Nah, teman-teman, saya simpulkan bahwa teman-teman sudah memahami materi yang sudah kita sampaikan, dan harapan dari saya ke depannya kita semua bersama teman-teman semua juga, kita bersama-sama untuk memajukan potensi diri kita masing-masing dalam hal basic ya, dalam komunikasi, yaitu kita lebih aware untuk proses pemilahan informasi yang biasa kita dapatkan tiap hari. Mungkin teman-teman boleh di on cam dulu sebentar karena kita akan melakukan dokumentasi. Kalau boleh sebentar kita di on cam, teman-teman. Ya boleh teman-teman kalau di on cam sebentar untuk dokumen kita.
Oke, paling kita mau izin untuk screenshot ya teman-teman untuk dokumentasi untuk tugas ini. Apa sudah di screenshot teman-teman? Jim, San gimana San? Rizky udah di ini? Pradipta gimana, Pra? Sudah di screenshot? Ada yang Pradipta ngerti tadi? Oke, untuk penutupan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu untuk menghadapi segala cobaan di hidup kita terutama, dan diberikan kemudahan untuk menggapai ilmu-ilmu yang belum kita gapai di kemudian hari. Baiklah, kami pamit dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, Makasih boleh. Kang, makasih. Makasih Kang, makasih.